Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Pengaturan penerima rangsangan dilakukan oleh alat indera, pengolah rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera. Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh atau eksternal, misalnya suara, cahaya, bau panas, dingin, manis, pahit, dan sebagainya. Sedangkan rangsangan yang berasal dari dalam tubuh disebut juga rangsangan internal, misalnya rasa, haus, lapar, dan nyeri. Sel saraf neuron. Sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut dengan neuron atau sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Neuron sel-sel tidak mengalami pembelahan sel, sehingga jika sudah mati atau rusak, neuron tidak dapat diganti. Setiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Di sini, badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus atau inti sel yang tersusun pula sitoplasma yang bergranuler dengan warna kelabu. Di dalamnya juga terdapat membran sel, nukleus atau anak inti sel, dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersebut memiliki struktur berkelompok yang disebut badan nis. Dendrit yaitu juluran atau serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma pada badan sel. Di dalam dendrit terdapat badan nis dan mitokondria. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls ke badan sel. Akson atau neurit yaitu juluran atau serabut panjang dari badan sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Serabut akson yang tipis dengan bentuk panjang di dalamnya terdapat mitokondria, neurofibril, tetapi tidak terdapat badan nis sehingga tidak terlibat dalam sintesis protein. Akson diselubungi oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Selubung ini berfungsi sebagai isolator yang melindungi akson terhadap tekanan dan luka, juga memberikan nutrisi pada akson dan mempercepat jalannya impuls. Pada tempat tertentu ada akson yang tidak dibungkus oleh selubung mielin. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls darah juga dikatakan sebagai serangkai pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Saraf pusat ini yaitu seluruh aktivitas tubuh manusia yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem ini yang mengintegrasikan dan mengolah semua pesan yang masuk untuk membuat keputusan atau perintah yang akan diantarkan oleh sistem saraf motorik ke otot atau kelenjar. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan tulang sumsum belakang. Otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Jadi tahap awal perkembangan saraf itu pertama kali otak diciptakan oleh pada masa bayi atau bisa disebut juga prenatal itu. Otak belum dibentuk dengan sempurna akan tetapi bertumbuh dengan tahap trimester kedua. Korteks cerebral mulai terdiferensiasi dari spinal cord. 7 bulan kemudian, lobus-lobus penting mulai terbentuk. Pada bulan ke-9, lobus-lobus itu terbentuk bahkan sudah mulai dapat dibedakan. Dan invaginasi sudah mulai tampak. Sedangkan yang lainnya itu belum tampak sama sekali bahkan hingga pertengahan bulan 20. Jaringan pelindung saraf pusat. Sistem saraf pusat dilindungi oleh jaringan ikat yang dapat menjaga dan mendukung seluruh aktivitas sistem saraf pusat yang disebut selaput meningia atau meninges. Selaput meninges tersusun sebagai berikut. Durameter, yaitu selaput terluar yang kuat dan melekat pada tulang tengkorak dalam. Arachnoid merupakan selaput yang di dalamnya terdapat cairan cerebrospinalis atau seperti cairan limfa. Arachnoid membentuk lapisan yang menyerupai sarang laba-laba.
Arachnoid berfungsi untuk melindungi otak dari resiko kerusakan secara mekanik atau fisik. B. Pirameter. Pirameter yaitu merupakan lapisan paling tipis dan paling dalam dari selaput meninges. Selaput ini mengandung banyak sel darah dan sangat dekat dengan permukaan otak. Yang C yaitu subarachnoid, yaitu ruang yang berisi cairan pelindung yang disebut dengan cerebrospinal. Cairan ini berfungsi untuk melindungi dan menghantar zat makanan ke jaringan sistem saraf pusat, menahan goncangan dan menjaga agar bagian otak mempunyai tekanan yang sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya lanjutkan lagi ke Mbak Anis. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur utama anatomi otak. Otak merupakan saraf utama dan pusat pengendali semua aktivitas kehidupan. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak dilindungi oleh selaput otak yang disebut dengan meninges. Otak itu dibagi menjadi 3, yaitu otak besar atau cerebellum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Otak besar atau cerebellum. Cerebellum adalah bagian terbesar dari otak manusia yang juga disebut dengan nama cerebral cortex, vertebrae, dan otak depan. Cerebellum merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Cerebellum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisa, logika, bahasa kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Kecerdasan intelektual atau IQ Anda juga ditentukan oleh kualitas di bagian ini. Cerebellum atau otak besar. Cerebellum secara terbagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan lobus. Bagian lobus yang menonjol disebut dengan gyrus, dan lekukan yang menyerupai pari disebut dengan sulcus. Keempat lobus tersebut masing-masing adalah 1. Lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Adapun lobus cerebellum, lobus frontal merupakan bagian lobus yang ada di paling depan dari otak besar. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kemampuan gerak, kognisi, perencanaan, penyelesaian masalah, memberi penilaian, kreativitas, kontrol perasaan, kontrol perilaku seksual, dan kemampuan bahasa secara umum. Yang kedua, lobus parietal berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Selanjutnya yaitu lobus temporal, berada di bagian bawah, hubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk suara. Yang terakhir yaitu ada lobus occipital, ada di bagian paling belakang, berhubungan dengan rangkaian visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata. Selanjutnya yaitu ada belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Selain dibagi menjadi 4 lobus, cerebellum atau otak besar juga bisa dibagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Belahan otak kanan mengontrol sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol sisi kanan tubuh. Otak kanan terlibat dalam kreativitas dan kemampuan artistik, sedangkan otak kiri untuk logika dan berpikir rasional. Adapun fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kiri berfungsi dalam hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis, dan membaca pusat matematika. Beberapa pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan pusat IQ. Otak kanan berfungsi dalam perkembangan EQ, misalnya sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, pengendalian emosi. Pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh, serta menyanyi, menari, melukis, dan segala jenis kegiatan kreativitas lainnya. Menurut penelitian, sebagian besar orang di dunia hidup dengan lebih mengandalkan otak kirinya, disebabkan oleh pendidikan formal, yaitu adanya sekolah dan kuliah, lebih banyak mengasah kemampuan otak kiri dan hanya sedikit mengembangkan otak kanan. Orang yang dominan otak kirinya pandai melakukan analisa dan proses pemikiran logis, namun kurang pandai dalam berhubungan sosial. Mereka juga cenderung memiliki telinga kanan lebih tajam,
kaki, dan tangan kanannya juga lebih tajam daripada tangan dan kaki kirinya. Selanjutnya yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum itu terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh, dan keempat yaitu menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan lain sebagainya. Bagian otak yang ketiga yaitu ada batang otak atau brainstem. Batang otak atau brainstem berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernafasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia yaitu fight or flight, lawan atau lari saat datangnya bahaya. Contohnya, saat Anda akan merasa tidak nyaman atau terancam ketika orang yang tidak Anda kenal terlalu dekat dengan Anda. Bagian otak terdiri dari 3 bagian. 1. Mesencephalon atau otak tengah, disebut juga midbrain, yaitu bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak besar dan otak kecil. Otak tengah berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerakan mata, pembesar pupil mata, mengatur gerakan tubuh dan pendengaran. Yang kedua yaitu ada oblongata, titik awal syaraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan, begitu juga sebaliknya. Medula mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernafasan, dan pencernaan. Yang ketiga yaitu ada pons, stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat otak bersama dengan formasi retikular. Pons yang menentukan apakah kita terjaga atau tertidur. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang atau yang disebut juga dengan medula spinalis. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik, memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerakan refleks. Adapun mekanisme penghantar impuls yang terjadi pada tulang belakang yakni sebagai berikut: rangsangan dari reseptor dibawa oleh neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang melalui akar dorsal untuk diolah dan ditanggapi. Selanjutnya, impuls dibawa neuron motorik melalui akar ventral ke efektor untuk direspon. Perkenalkan, nama saya Handawinda Saputri. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke sistem saraf pusat. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama saraf somatik dan yang kedua saraf otonom. Sistem saraf somatik bekerja secara sadar. Sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Saraf kranial. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa bagian dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Gambar di bawah ini merupakan 12 bagian dari sistem saraf kranial. Saraf spinal. Saraf spinal ini terdiri dari 30 pasang yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Saraf spinal adalah gabungan saraf motorik dan sensorik yang membawa informasi ke korda melalui neuron aferen
dan meninggalkan melalui eferen. Saraf spinal terdiri dari yang pertama saraf leher 8 pasang, yang kedua saraf punggung 12 pasang, yang ketiga saraf pinggang 5 pasang, yang keempat saraf pinggul 5 pasang, dan yang terakhir saraf ekor 1 pasang. Kemudian yang kedua ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau automatic nervous system bekerja secara tidak sadar. Saraf inilah yang mengontrol kontraksi paru-paru agar tetap bernafas setiap saat. Saraf otonom juga mengontrol sistem pencernaan agar dapat mengolah makanan yang masuk. Maka dari itu, saraf otonom ini banyak ditemukan pada otot polos, seperti pada organ pencernaan, otot jantung, dan kelenjar. Sistem ini terdiri dari sistem simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Karena memiliki fungsi yang berlawanan pada organ yang sama, saraf otonom ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik adalah yang mengendalikan respon tubuh kita pada saat kita berada dalam keadaan bahaya atau bisa disebut fight or flight. Misalnya, saat ada ular yang mendadak muncul di dekat kaki kita, maka saraf simpatik akan mendorong kita untuk bereaksi, entah bersiaga untuk melawan atau bisa disebut fight, atau lari menjauh dari ular tersebut atau bisa disebut flight. Saraf parasimpatik adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat. Karena sistem simpatik dan parasimpatik ini berbeda, lokasi pangkal sarafnya juga berbeda. Saraf simpatis berada di sumsum tulang belakang atau medula spinalis di daerah dada sampai pinggang. Sementara sistem saraf parasimpatik berpangkal di medula oblongata yang lebih dekat dengan otak. Kemudian, sistem saraf tepi bekerja secara dua arah melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Yang pertama, saraf sensorik atau aferen adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar yang bertugas meneruskan informasi rangsangan yang didapat kepada otak. Informasi dan rangsangan tersebut berupa visual, rasa, atau aroma. Inilah mengapa saraf sensorik baik ditemukan di indera penciuman dan indera perasa, seperti hidung dan lidah. Yang kedua, saraf motorik atau eferen adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang, serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia lainnya. Saraf motorik ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.